apa sih sebenarnya yang terjadi pas kemarin ada masalah bersama Brando itu pas backstage? Padahal kan Brando waktu itu melawan Daniel Chandra ya gitu loh. Kok kenapa yang Ya, disasar itu Mas Billy gitu loh? Yang ribut malah Mas Billy sama Brando, bukan Brando sama Daniel Chandra gitu. Itu kok bisa tiba-tiba gitu? Apakah awalnya biasa-biasa aja ataukah emang udah panas dari dulu? iya, memang. Halo, kembali lagi di Buff Combat Media, Indonesia's #1 combat sports media. Sekarang gue ada waktu spesial nih buat juara kita, Billy Pasulatan. Apa kabar, Mas? Sehat, Bang. Luar biasa, luar biasa. Nih, Mas Billy lagi di mana nih letaknya buat para fans nih yang penasaran nih? Lagi ada di hotel ya? Iya, Bang. Lagi di hotel. Lagi ada di hotel. Untuk fight ini ada diet atau cutting nggak? Dan cuttingnya berapa banyak yang harus Mas Billy keluarin nih buat title fight ini? Masih over sekilo. 1 kilo lagi deh. Oh, nggak terlalu jauh ya untuk sekilo. Apalagi Iya, ini iya. H-1 weigh-in ya, jadi sebenarnya aman, tinggal buang keringat aja. Iya, benar. Iya. Nah, ini salah satu fight yang besar ya di apa namanya? Di One Pride nih untuk pembuka awal tahun gitu loh. Ini title fight strawweight ya, dia antara Mas Billy dan Mas Brando nih. Untuk fight yang ini ekspektasinya apa sih? Dimana waktu itu Mas Billy udah ngelawan Mas Gunawan nih, salah satu fighter yang mungkin bisa dibilang di kelas Mas Billy itu fighter yang secara skill itu komplit gitu loh. Dan Mas Billy udah sempat naklukkan dia gitu. Suatu hal yang sangat hebat ya. Untuk ngelawan Mas Brando ini kalau dibilang game plan enggak sih, tapi yang harus disiapkan sama Mas Billy apa sih? Yang harus disiapkan yang pasti kita sudah pelajari ya, Bang. Kita sudah latih untuk selama proses persiapan, kita sudah latih. Tinggal nanti bagaimana nanti di lapangannya seperti apa, kita tinggal mengalir aja di lapangan. Jadi tidak perlu memikirkan eh, akan seperti apa, tetapi kita mengalir aja, mau main di atas atau main di bawah atau seperti apa nantinya mau terjadi, ya ngikutin aja. Yang penting kita siap aja. Ya, yang penting siap aja ya. Untuk pertarungan ini, apakah ada satu skill yang harus lebih dilancipin gitu? Apakah Mas Billy selama camp yang agak pendek ini mengasah ground-nya? Apakah mengasah striking yang lebih bagus? Atau gimana itu? Prosesnya bagaimana? Ya, yang pastinya saya sebagai champion, sebagai pemegang sabuk di kelas strawweight, skill itu harus komplit. Mau di atas ataupun di bawah, kita sudah persiapkan. Jadi selama proses persiapan itu, jika ada yang kurang di bawah, kita tambah porsinya latihan di bawah. Jika kurang di atas, kita tambah juga. Jadi harus komplit ya. Jadi Iya. tidak mengasah juga hanya atas saja atau mengasah bawah aja, tidak. Ada jadwal-jadwal tertentu di mana jadwal itu ada khusus untuk melatih striking kita, ada jadwal selanjutnya ada juga untuk mengasah ground fight kita atau submission kita, ya dilatih, semuanya dilatih. Oh, oke. Jadi emang harus dilengkapin ya apalagi untuk Iya, title fight dan untuk kedepannya juga mungkin sebagai champion juga semua fighter harus melakukan itu juga ya. iya benar Bang. Iya. Nah, sekarang Mas Billy lagi di hotel nih. Suasananya seperti apa nih? Apakah nyaman? Apakah protokol kesehatannya dilakukan juga? Atau bagaimana nih? Iya, di hotel ini kemarin kita ganti hotel ya. Maksudnya sekarang hari ini kita ganti hotel. Sebelumnya kita di hotel Rasuna, sekarang kita di hotel yang di mana ya? Swiss Bell ya? Lupa juga, bukan Pak Pome Hotel. Oh, Yang oke. hotel ya. Itu di hotel, apakah pas Mas Billy nyampe, swab tes, apakah
langsung isolasi apa bagaimana tuh? Ya, kita di hari ini kita tiba beberapa jam kemudian kita langsung di swab. Oke. Dan untuk sekarang ini kita di karantina juga, jadi kita nggak bisa ada kontak dengan orang luar sampai hari fight-nya kita karantina. Kalau masalah secara psikologis gitu ya, dari perjalanan Mas Billy dari Manado ke Jakarta, terus habis itu langsung harus isolasi mandiri gitu tuh. Apakah ngaruh nggak sih untuk berlatih, untuk persiapan terakhir-terakhir ini, dan apalagi pengaruh nggak selama nanti hari H Mas Billy harus bertarung di oktagon? Enggak lah, masa kita cuman perjalanannya aja kok pengaruh, enggak lah. Secara mental kita malah justru semakin siap. Karena Jadi, semakin mendekati hari hanya, nggak stamina dan strategi juga mental kita harus siap semua. nggak ngerasa sendiri gitu ya. Jadi Mas Billy nyaman-nyaman aja lah ya. Kan ada pendamping kita juga. Oh iya, ada cornernya ya, nemenin Iya. terus-terusan. Ya, rasanya gimana nih Mas nge-defend title untuk pertama kalinya? Apakah sesuai ekspektasi? Apakah ini suatu hal yang baru untuk Mas Billy untuk menghadapi? Menghadapi mempertahankan sabuk untuk pertama kali. Ya. Sepertinya hal yang sangat baru ya bagi saya. Tapi saya akan merasa ini seperti hal yang biasa saja. Karena mau dia baru atau merasa sudah terbiasa, ya kita biasa udah fight kan, udah biasa fight. Jadi tidak beda lah dengan fight-fight sebelumnya. Cuman bedanya saya sedang mempertahankan sabuk saja itu aja. Nggak ada beda sih. Ada rasa tertekannya sedikit nggak sekarang Mas Billy udah menjadi juara nih? Udah banyak yang ngincer Mas Billy nih di kelas Mas Billy. Iya. Memang banyak yang mungkin mereka pikir gampang lah untuk mengalahkan Billy. Tetapi untuk menjadi seorang champion itu tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Betul, Mas. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan yang ya bisa dibilang kalau sudah jadi seorang champion ya pasti lebih dari mereka-mereka yang belum jadi champion. Iya, betul. Emang Mas Billy luar biasa nih udah mempersiapkan dirinya menjadi champion ya, makanya patut menjadi juara nih ya. Nah, ngomong-ngomong menjadi juara, kemarin boleh nggak ceritain tuh gimana rasanya bisa mengalahin Mas Gunawan nih, dimana Mas Gunawan kan emang orang yang sangat ditakuti di kelas Mas nih. Itu gimana tuh? Apakah sesuai ekspektasi Mas dengan persiapan Mas yang sangat matang? Apakah pas ketemu sama Mas Gunawan itu di bawah ekspektasi gitu loh? Apakah gimana tuh rasanya? Apakah Gunawan sesuai dengan ekspektasi Mas gitu pas Mas kalahin? Pas mengalahkan Gunawan itu rasanya seperti percaya tidak percaya sih sebenarnya. Karena untuk menjadi seorang champion itu saya sebenarnya masih harus ada beberapa langkah lagi untuk bisa menantang dia. Tetapi karena kesempatan yang diberikan kepada saya waktu itu, jadi saya tidak sia-siakan. Jadi saya ambil kesempatan itu dan saya bisa menjadi champion karena ada kesempatan, itu aja. Ada kesempatan ya. Kalau Ya, kata jadi, banyak netizen atau banyak komentar-komentar di YouTube gitu, katanya Gunawan kalah karena faktor corona gitu. Mas setuju nggak? Apakah pandemi tahun lalu itu mempengaruhi dengan kondisi persiapan untuk fight gitu? iya, dari segi kita berdua yang pasti merasakan hal yang sama ya Bang. Karena corona itu kan bukan cuma ada di Jawa, bukan Betul. cuma ada di Cina. Semua juga merasakan, saya juga merasakan hal yang sama. Di mana proses persiapan selama latihan saya itu kadang terhambat dengan pandemi ini, kadang jadwal latihan atau kadang mau latihan keluar kita tidak bisa karena terhalang dengan pandemi corona ini. Sama, mungkin halnya yang dirasakan Gunawan juga seperti itu. Dan Cuman kekurangan ya, sparring partner juga kali ya, iya. pastinya. Jadi tidak ada bedanya. Mau dimanapun kita berada, sama-sama kita merasakan hal yang sama. Tinggal nanti di oktagonnya, di ringnya seperti apa ya, itu tinggal dari pribadinya kita yang
harus memulai untuk bergerak atau harus apalah. Jangan karena corona kita terbelenggu karena corona. Kita harus cari inisiatif yang jalan keluarnya gitu. Harus beradaptasi ya, apalagi sebagai juara Iya. kita harus cari cara untuk bisa mempertahankan itu ya. Iya, benar. Iya. Nah, ada 2 pertanyaan terakhirnya dari kita. Yang satu itu, apa sih sebenarnya yang terjadi pas kemarin ada masalah bersama Brando itu pas backstage? Padahal kan Brando waktu itu melawan Daniel Chandra ya gitu loh. Kok kenapa yang disasarin itu Mas Billy gitu loh? Yang ribut malah Mas Billy sama Brando, bukan Brando sama Daniel Chandra gitu. Itu kok bisa tiba-tiba gitu? Apakah awalnya biasa-biasa aja ataukah emang udah panas dari dulu? Iya, memang semenjak kapan ya? Oh ya, waktu kita jadi kontender kan sama Brando. Itu udah mulai dari situ, udah mulai panas. Jadi semenjak saya ketemu sama Brando, terus kan yang menang itu dapat tiketnya untuk melawan champion kan? Betul. Ya, jadi waktu kita fight sama Brando, saya fight, saya kan kalah. Tapi giliran Brando mau ketemu Gunawan, Brandonya nolak-nolak. Katanya bukan saya yang bilang ya, tetapi ada beberapa yang bilang dia Brando belum siap atau Brando lagi apalah alasannya nggak tahu. Oke. Pas waktu itu kan kosong. Ya, harusnya dia yang melawan Gunawan, tapi karena dia tidak siap ya, jadi saya sebagai fighter juga mau tidak mau jika dipanggil ya saya siap. Betul. Nah, kesempatan itu yang saya ambil. Jadi saya berpikir kapan lagi kan? Iya. Iya, seharusnya Brando yang mengambil jatah itu. Tapi ketika dia tidak bisa siap, saya ambil. Dan saya berhasil merebut sabuk dari Gunawan. Semenjak dari situ, dia udah mulai banyak war-war, banyak bacot di sosmed. Katanya dia udah pernah mengalahkan saya. Dan kalau ketemu lagi bisa diambil. Nah, pokoknya segala macam lah dibilangnya. Netizennya juga kan, pendukungnya dia juga ya panas-panasin, bakar terus. Jadi dan sampai hari ini, jadi dia berambisi ingin mengalahkan saya, katanya udah pernah mengalahkan saya, tetapi kita lihat aja nanti di oktagon seperti apa kan. Iya, jadi sebenarnya permasalahannya bukan suatu hal yang pribadi gitu ya, sebenarnya mungkin suatu masalah yang kompetisi gitulah ya, emang dia panas juga gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dia memang banyak war-war, kenapa nggak diambil kan waktu dapat, harusnya udah ada kesempatan, udah ada jadwal tiketnya, udah dapat buat lawan Gunawan, kenapa nggak diambil, nggak war-war waktu itu kan? Kenapa nanti setelah saya mengalahkan Gunawan dia war-war seperti itu? Kenapa nggak mau lawan Gunawan waktu itu? Iya. Nah, untuk ntar ketemu pas fight dan mungkin nanti ketemu lagi pas face off gitu, apakah permasalahan ini akan ke bawah gitu? Apakah ada rasa emosional sedikit gitu Mas Billy untuk menghadapi Brando? Ada tujuan yang mungkin ada tujuan yang lebih untuk mengalahkan Brando gitu gara-gara permasalahan ini? Ya, saya sih orangnya nyantai aja ya Bang. Nggak terlalu ambisi seperti Brando itu yang ya seperti itulah dia. Saya biasa aja, yang penting tenang dan sabar aja. Untuk menghadapi orang seperti Brando itu tidak perlu ngikutin caranya dia. Kita punya cara sendiri juga. Karakter kita punya loh masing-masing. Jadi kalau dia sepertinya seperti itu ya biarin aja. Yang penting kita tetap fokus saja. Iya, emang. Fokus pada tujuan kita. Iya, emang semua fighter punya karakter sendiri gitu lah ya Mas ya. Nggak boleh ngikutin satu sama lain gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau menang, ya mudah-mudahan Mas Billy bisa menang untuk pertarungan nanti Sabtu ini. Selanjutnya apa nih buat Mas Billy Pasulatan? Apakah ada seseorang yang mau diincar? Apakah menunggu dari pihak One Pride? Apakah
mau nunggu ranking, apakah ada satu orang yang mau dilawan gitu loh? Apakah mau rematch sama Gunawan? Ataupun tiba-tiba Mas Billy mau naik kelas gitu? Ada rencana nggak? Iya, iya. Jadi kalau soal kalau saya menang kali ini, semua saya serahkan sepenuhnya kepada pihak promotor aja, kepada pihak One Pride. Maunya seperti apa, saya tidak akan tolak-tolak lawan, terserah siapa saja di kelas saya selalu siap. Dan itulah karakter saya seperti itu. Jadi tidak ada yang saya tolak-tolak. Iya, bisa juga mungkin ketika sudah sabuk abadi, bisa saja saya akan naik ke kelas lebih tinggi. Kita tidak tahu ya, tapi nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Apakah ada ketertarikan untuk habis selesai melawan Brando, melawan Gunawan lagi? Either itu misalkan untuk sabuk atau mungkin amit-amit misalnya gitu, bukan untuk sabuk? Ya, kalau untuk misalnya mau ketemu Gunawan lagi, bisa, terserah. Yang penting kita siap saja. Secara pribadi saya memang selalu siap. Jadi tidak ada yang ditolak-tolak. Oke, luar biasa Mas. Terima kasih buat waktunya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan untuk fight nanti, Fight Night bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Mas Billy ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti. Oke? Ya, terima kasih Bang.